Perbuatan demikian adalah luar biasa. Ketika kami bermaksud hendak ke Najaf, kami menyampaikan kepada inspektur polisi di kantornya di Karbala. Ia merasa amat sayang karena kami datang tidak dengan kendaraan truk yang besar. Jalanan dari Karbala ke Najaf belum benar-benar diperbaiki, masih harus menempuh padang pasir yang pasirnya amat tebal sehingga oto bisa terbenam dan tidak bergerak. Sementara itu, di Karbala, ia sendiri tidak ada oto yang seperti itu. Padahal, kalau saya melanjutkan perjalanan ke Najaf, pengetahuan saya akan bertambah lebih banyak tentang mazhab Syiah dan perkembangannya pada zaman baru. Karena dari seluruh dunia, wilayah Syiah, Najaf dipandang sebagai pusat keagamaan. Kadang-kadang, peredaran politik di Iran sendiri dipengaruhi juga oleh ulama-ulama Najaf. Bukan sedikit peranan yang dipegang oleh ulama-ulama Najaf dalam pemberontakan Irak tahun 1922 Masehi. Ketika kami hendak berpisah dengan Tuan Inspektur Polisi di Karbala, kami pun bercakap-cakap beberapa saat lamanya. Ia adalah seorang yang terpelajar dan pernah melawat ke Eropa. Memang, sistem kepolisian di Irak itu harus mendapat pujian. Ia merasa bangga telah diberikan tugas menjaga tempat suci walaupun ia sendiri adalah sosok yang bukan berpaham Syiah. Ternyata ia sengaja menekankan perkataan tentang itu karena setiap penganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah merasa keberatan jika ia disangka Syiah. Tuan Inspektur berkata, seluruh Irak Selatan pada umumnya adalah Syiah, dan Irak Utara pada umumnya adalah Sunni dengan mazhab Hanafi. Namun, segala perselisihan paham karena berlainan mazhab telah habis. Kami semua adalah putra Irak, dan singgasana Faisal berdiri di atas hati dan bahu kami semua. Setelah selesai berziarah di Karbala, dan karena perjalanan tidak dapat diteruskan, kami pun kembali ke Baghdad melalui Hilah. Sekitar 20 km dari Hilah, terdapat negara Babilonia yang didirikan oleh Maharaja Nebukadnezar. Di sanalah dahulu pernah ada salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taman Tergantung. Kami pun singgah di sana, dan hanya menemukan sisa reruntuhan. Kesungguhan manusia dalam penelitian telah membongkar rahasia dari kerajaan purbakala yang selama ini hanya terlukis dalam sejarah. Saluran air sebagai penyiram kebun tergantung, tempat Maharaja bersukaria, masih dapat ditemukan. Serupa runtuh baru kemarin, tanda betapa kukuh puri buatan Babilonia masih tampak. Ternyata 5.000 tahun yang telah lalu, orang-orang telah mempergunakan aspal hitam untuk bahan bangunan, yakni semen. Aspalnya masih bisa ditemukan. Memang ajaib kemajuan yang telah dicapai oleh orang-orang dahulu. Di gedung arca di kaki sisa perumahan Babilonia, terdapat beberapa barang kuno. Demikian juga gambar-gambar bentuk arsitek dari bangunan lama itu. Sebuah gambar indah, khayalan seorang pelukis terbentang di dinding, menggambarkan ketika Maharaja Belsazar, yakni Raja Babilonia yang terakhir, bersama anggota rumahnya, anak, istri, dan dayang inangnya, meminum racun bersama-sama karena ternyata kedatangan Darius Maharaja Madalin dan Persia tidak dapat dihambat lagi. Sekeliling kota telah dikepung, pertahanan telah roboh, dan Darius telah dekat. Dari jauh tampak api merah berkobar. Sebuah gambar singa dari batu terletak di tengah-tengah reruntuhan Babilonia lama itu. Kami berdiri di sana mengenang lebih luas kekuasaan zaman di hadapan ikhtiar perjuangan manusia. Sore hari barulah kami sampai di Baghdad kembali. Perempuan tua pelayan anak-anak Mukhtar, seorang perempuan Iran yang telah berpuluh tahun tinggal di Irak dan telah wafat anaknya sehingga tidak ada tempat baginya untuk menumpangkan nasib lagi, melainkan pada induk semangnya itu, terharu, bersyukur, tertawa, dan menangis menyambut kami pulang. Ia merasa amat berbahagia karena kami telah melakukan ziarah ke pusara Sayyidina Husain. Ia adalah penganut Syiah yang taat. Hari telah mulai malam. Kenang-kenang saya melayang jauh dalam lembar-lembar sejarah yang telah saya baca, dan kesusastraan yang amat saya gemari.
Kemudian pikiran saya melayang kembali pada riwayat Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad. Memang tepat sekali pengorbanan yang telah dilakukannya untuk menjatuhkan musuhnya. Ia mengorbankan dirinya sendiri. Ia mati, hancur lumat. Kepalanya diceraikan dari badannya, diletakkan di atas talam dan dihidangkan di hadapan Yazid. Namun, sejak saat itulah, Bani Umayyah jatuh dalam pandangan dunia Islam masa itu. Kemudian timbullah pergerakan rahasia hendak menumbangkan kekuasaannya. Kematian Sayyidina Husain yang begitu ngeri menjadi dasar bagi subur paham Syiah. Itu pula bibit yang senantiasa menimbulkan pertentangan lebih dari 1000 tahun lamanya di antara perebut-perebut kekuasaan di negara-negara Islam. Dengan paham Syiah, bangsa Persia dapat memulihkan diri dan kebudayaannya yang tinggi sehingga dapat bangkit kembali. Lebih dari 1000 tahun, kaum Syiah tidak mau mengakui suatu khalifah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertentangan Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melekaskan Baghdad jatuh ke tangan Hulagu. Suatu masa Persia kuat dan Turki kuat. Namun Persia beraliran Syiah, sedangkan Turki bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada waktu itu, kerajaan Barat mulai bangkit setelah zaman Renaissance. Kalaulah boleh sejarah yang telah lalu diatur kini, alangkah baik kalau kedua bangsa ini bersatu. Kalau mereka bersatu, barangkali tidaklah sehebat ini luka-luka yang menimpa Islam pada zaman sekarang karena Turki dan Persia adalah sama-sama pahlawan Islam. Namun, tidak ada yang lebih baik daripada yang telah terjadi. Serangan Barat kepada seluruh kaum muslimin, tidak peduli mazhabnya, telah menimbulkan kesan-kesan baru dalam pikiran ahli-ahli pikir dan pemimpin Islam. Perkumpulan untuk memperdekat mazhab-mazhab Islam yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir dan setiausaha ulama Syiah sendiri, Said Muhammad Taqi Al-Qumi, akan besarlah kesannya bagi dunia Islam. Lama saya hendak tertidur, di kamar depan yang hening sepi, pada permulaan musim dingin awal bulan November. Kemudian saya membuka bundelan kesusastraan kaum Syiah memuja Sayyidina Husain. Hal mula yang saya lihat adalah syair pemberian sahabat saya, Tuan Karem Ali, yang sama-sama dari Madinah, dan sekamar tempat karantina di Tur. Mereka mencairkan bagaimana perasaan Sayyidina Husain atas nasib yang menimpa dirinya. Syiahku, bila kau minum seteguk air, ingatlah aku, bila terdengar musafir datang. Bila terdengar syahid telentang, ratapi aku ini, cucunda Nabi, tidak bersalah, mereka bunuh, ratapi aku, mereka injak tubuh syahidku, beribu kuda menginjak badan, kepalaku mungkil, belahan Muhammad jadi tontonan nafsu hina. Kalau kau lihat dengan matamu, hari 10 bulan Muharram, aku tahu aku akan syahid, dan aku redo. Dahagaku kering kerongkongan, tidak seorang memberi air syiahku, ingatlah aku dalam mimpimu, ratapi aku dalam kenangan. Saya melihat kembali sebuah syair lukisan seorang ahli syair dan ulama besar Syiah, yang amat ternama karena syair-syairnya kepada Sayyidina Husain, serta ratapnya yang bertalu-talu yang berpengaruh besar dalam kesusastraan dan cara berpikir orang-orang Persia, yaitu buah tangan Syekh Muhtasyam Al-Kashani. Mari kita kutip dan terjemahkan sebagian. 1. Apa ini ribut dalam alam? Apa sebab tangis ini, ratap dan sedu sedan? Apa ini kiamat, asapnya mengepul hebat ke udara? Padahal serunai sangkakala belum lagi dihembus Israfil. Dari mana menghembus subuh gelap ini? Manusia hilir mudik, bondong demi bondong. Dan alam kulihat laksana orang bingung. Apakah surya telah terbit dari barat? Segenap zarat gemetar dan gemuntur. Inilah kiamat dunia, tidak syak lagi ini adalah Korea, rumput rantai lesa manusia binasa. Peringatan Muharram kala musuh-musuh Tuhan berbuat yang haram, malaikat-malaikat di langit dan jin, dan ifrit semua isi langit sekarang dalam berkabung. Meratapi kematian semulia-mulia turunan. Adam itulah matahari bagi langit dan bumi. Cahaya timur dan barat.
Besar dalam pangkuan Rasul Husain putra Fatimah Al-Batul. 2. Mengapa tiang-tiang langit tiada runtuh? Mengapa dinding tinggi tiada jatuh? Mengapa banjir besar tiada mengganah? Mengapa dataran bumi dibiarkan punah? Satu rintihan dari keturunan Rasul di Karbala. Sunyi mengilat kalawang langit menimbulkan api. Goyang gemetar segenap falak, menggegar bumi bertunda dan bertolak. Telah lumat tubuhnya diinjak lumat, mengapa tak keluar jiwa dari badan segenap umat? Hancur perahu hayat ahlul bait dan tenggelam. Maka bergemilanglah dengan darah seluruh alam. Kalau tak datang balasan di dunia, bagaimana lagi menunggu hitungan pada hari kiamat raya? Ahli rumah Rasul menadah tangan ke langit memohon keadilan. Berguncang tiang arasy, dan para malaikat merutu kebingungan. 3. Setelah khalifah ini sampai ke medan perjuangan, gempa lindu meliputi segala keadaan. Ratap terdengar dari tiap penjuru. Tangis malaikat memenuhi angkasa langit biru. Kijang di hutan lumpuh kakinya. Burung terbang patah sayapnya, kiamat telah datang sebelum kiamat besar. Tatkala air mata ahlul bait mengalir membasahi mayat, di sana sini kelihatan luka-luka parah. Mayat bergeletakan dan mandi darah. Demi kelihatanlah tubuh indah semampai. Terkejut putra Fatimah dan memekik seni, Husainku Husainku, maka menyala api dalam alam. Dengan hati sedih, ruh itu pulang ke Madinah mengadu, cucumu ya Rasulullah. Mayat terbujur di padang panas, mayat Husainmu laksana kijang buruan terkapar penuh darah. Husainmu laksana pohon subur dipatahkan. Mendulang asap dari bumi ke arasy Husainmu. Bulan purnama jatuh ke laut darah. Luka sebanyak bintang di langit Husainmu. Tenggelam ke dalam segera syahid. Mengalir darah memekat bumi, desa dan kota, Husainmu. Ia kehausan, tetapi tak seorang pun memberinya seteguk air. Darahnya mengalir, penyubur bumi, tanam-tanaman, Husainmu. Anak raja dengan tentara sedikit bilangan. Keluar dari dunia yang penuh tipu daya. Bantuan tentaranya hanya keluhan dan air mata Husainmu. Tersungkur jatuh di padang tandus tidak berkafan. Maharaja mati syahid, jenazah tidak ditanam Husainmu. Arwahnya pulang ke baki tempat ibunda tidur. Aku datang ibu, aku datang kekeringan ikan di laut, terkapar burung di udara. 5. Wahai orang yang berhati hancur, pandanglah kami. Terpencil di alam, tidak berteman tidak berkawan, pandanglah kami. Pandanglah anak-anakmu, syafaat umat di padang mahsyar. Sedang berhadapan dengan insan berhati batu. Bukan, bukan. Namun datanglah lihat, datanglah laksana kilat halilintar ke padang Karbala tempat bergulung ombak fitnah dan banjir bala. Pandanglah tubuh anak-anakmu bergelimpangan, penuh darah dan lumpur tanah. Kepala yang amat mulia tertancap di ujung tombak. Kepala yang dahulu pernah tidur dalam pangkuan Mustafa, diceraikan dari bahunya oleh angkara murka. Dan tubuhnya yang kau besarkan dalam ayunanmu, hancur luluh diinjak kuda di padang. Pandanglah semua itu, ya Fatimah, minta pertimbangan dari ayahandamu. Berdiamlah muhtasyam, hentikanlah menangis. Sehingga hati seperti batu pun telah memancarkan rengat air dari celah. Menangis dalam tangismu. Diamlah muhtasyam, cakrawala tak tahan lagi mendengar ratapmu. Terbakar burung di udara, kering air dalam laut. Diamlah muhtasyam, buah ratapmu telah membawa perkabungan di segenap penjuru. Bumi telah basah dihujani air mata. Karena Mikail pun turut dalam ratapmu. Diamlah muhtasyam, lihatlah cahaya matahari pun telah redup. Diamlah muhtasyam, hentikanlah ratapmu, karena dari debu kesedihan Husain yang mati terbunuh. Jibril pun tidak hendak memalingkan mukanya ke dunia lagi. Sajak falak beredar, belum pernah makhluk membuat dosa sebesar ini. Banyak sekali orang kejam telah ada di dunia ini. Belum orang berbuat kejam mengatasi ini. Selain dari Muhtasyam Al-Kasyani, ada banyak pujangga Syiah yang lain. Pada zaman kerajaan Safawi,
Mereka berlomba-lomba membuat syair-syair ratapan Syiah, atas mengatasi, karena Syiah sendiri memberi anjuran dan hadiah bagi syair terindah. Kemudian menjalarlah pikiran saya ke tanah air saya sendiri. Pengaruh Syiah pada suatu masa masuk merasuk pula ke beberapa daerah di Indonesia, terutama Aceh dan Minangkabau. Dari manakah datangnya? Apakah dikarenakan masuk agama Islam ke Indonesia melalui Persia? Pada masa kecil, saya melihat perayaan Tabut pada 10 Muharram di Padang Panjang. Perayaan Tabut di Padang dan Pariaman lebih hebat lagi. Di Padang Panjang, di Kampung Silayang dibuat tabut atau peti, sejak hari yang ke-7. Mula-mula dibuat tabut kecil, diarak keliling kota, disebut meradai, yaitu meminta derma dan sedekah untuk membuat tabut besar. Hari ke-8 sampai hari ke-10 adalah hari jari-jari, diumpamakan jari-jari Sayyidina Husain. Dicari segumpal tanah, diumpamakan kepala Sayyidina Husain. Pada hari 10 Muharram diaraklah tabut itu berkeliling, dan setiap kampung membuat tabut sendiri. Di Padang ada tabut orang Palinggam, orang Sawahan, dan kampung-kampung yang lain. Demikian pula di Pariaman. Kemudian bertemulah tabut-tabut itu di tengah pasar, diiringi oleh genderang dengan lagu yang amat bersemangat, dan gembira sambil bersorak, oyak osen oyak osen. Tentu asal katanya dari kalimat, oh ya Husain oh ya Husain. Karena amat gembira, pemuda-pemuda setiap kampung mengiringi tabut mereka sehingga terjadilah perkelahian. Ketika itu sampai berkelahi. Perkelahian yang ramai, pemuda-pemuda sekampung dengan pemuda kampung yang lain, sampai sekarang dinamakan bertabut-tabut. Tabut itu amatlah tinggi, terutama di Pariaman dan Padang Panjang. Namun di Padang, tidak dapat ditinggikan benar karena takut tersangkut di kawat telepon. Di atas sekali dibuat bunga-bunga kertas yang indah, di tengahnya ada 4 cabang bunga kertas, dan terdapat sebuah peti di sana. Di sana, jari-jari dari batang pisang dan kepala dari tanah itu diletakkan. Di sebelah bawah, ada gambar burak. Kakinya adalah kaki kuda, badannya pun demikian. Namun bermuka perempuan, dan rambutnya tergerai panjang. Selepas perayaan hari yang ke-10 dan diikuti hari yang ke-11, pada hari ke-12, tabut dihantarkan ke tepi laut Batang Arau karena burak telah terbang ke langit membawa kepala Sayyidina Husain. Di Padang Panjang, tabut diantarkan ke tepi Batang Anai dan dihanyutkan. Kira-kira usia saya 10 tahun, saya masih mendapati seorang tua di Silayang, namanya Si Gaburan, jenggotnya panjang dan putih. Tokoh mukanya memang serupa orang Persia. Ia dinamai Sipai. Pada beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi, masih didapati orang-orang mengedarkan bubur suro, yaitu bubur 10 Muharram Asyura. Seorang pengarang lama di Padang, Bagindo Malin, pernah mengarang buku cerita yang berjudul Hikayat Hasan Husain. Buku ini mengisahkan peperangan di Karbala. Dalam buku ini, Yazid diberi nama Raja Bayazid. 20 tahun terakhir, perayaan tabut telah punah. Sekolah agama telah maju, Sumatera Barat telah menjadi negeri sekolah agama. Guru-guru agama yang berhaluan muda telah memberantas adat yang demikian, sehingga yang tinggal sekarang hanyalah sebutan zaman bertabut. Alangkah iba hati kaum Syiah kalau mendengar ini. Tempat ziarah kaum Sunni entah karena tidak mau ketinggalan dengan kaum Syiah, kaum Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada tempat ziarahnya. Dalam kota Baghdad, selain Masyad Kazimi, yakni makam Musa al-Kazim, tempat ziarah kaum Syiah, ada pula 2 tempat ziarah kaum Sunni, yaitu Masjid Abdul Qadir al-Jailani dan Masjid Imam Hanafi al-Imam al-Aqzam. Pada suatu ketika, terjadi perebutan kekuasaan antara bangsa Persia dan bangsa Turki atas tanah Irak. Pada satu masa, Irak diperintah oleh kerajaan Safawi Persia, dan pada masa yang lain, kekuasaan itu direbut oleh kerajaan Utsmani Turki. Madad Pasha, pemimpin
politik Turki yang masyhur dan bergelar Abu al-Ahrar di Turki, yang di tangannya Turki mula-mula mencapai Undang-Undang Dasar, dan pernah menjadi gubernur di Baghdad. Bila mana Persia berkuasa, ia memperindah makam-makam dan masyad sampai dibalut dengan emas. Setelah Turki yang berkuasa, ia memperindah pula makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan makam Imam Hanafi. Meskipun tidak sehebat perhatian kaum Syiah pada masyad Karbala dan Najaf, kedua tempat itu tetap dimuliakan pula oleh kaum Sunni. Memang Imam Hanafi, Imam Al-Aqzam, banyak sekali mempengaruhi jalan riwayat kerajaan Bani Abbas semasa berkuasa di Baghdad. Di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, senantiasa ada perebutan pengaruh. Murid Imam Hanafi yang bernama Qadi Abi Yusuf menjadi qadi dari Sultan Harun al-Rashid. Penduduk Irak Utara pada umumnya bermazhab Hanafi. Banyak orang yang duduk membaca doa dalam masjid Imam Hanafi ketika kami berziarah. Masjidnya juga diukir dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang indah. Pusara makamnya juga diperindah, diukir, dan diberi tulisan-tulisan indah seperti makam Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Namun perhatian orang-orang pada makam Abdul Qadir al-Jailani lebih besar daripada perhatian mereka pada masjid dan makam Imam Hanafi. Masjid Imam Hanafi lebih besar. Di kiri dan kanannya didirikan pondokan untuk orang-orang yang datang dari jauh. Syekh Abdul Qadir al-Jailani adalah seorang ulama besar dan sufi kenamaan. Ia mempunyai tarekat sendiri, yang dikenal dengan nama tarekat Qadiriyah. Pada beberapa negeri, kepercayaan terhadap pribadi Syekh Abdul Qadir al-Jailani sudah sangat mendalam, yang tidak dapat dibenarkan oleh kepercayaan Islam yang sejati. Kadang-kadang kepercayaan terhadapnya lebih besar daripada kepercayaan terhadap Nabi Muhammad sendiri. Ia diberi gelar Khatimul Aulia, penutup segala wali keramat, seperti Nabi Muhammad yang bergelar Khatimul Anbiya. Masjidnya luas dan mempunyai 4 ruang besar, tempat dari keempat mazhab melakukan sembahyang. Semua diberi alas dengan permadani-permadani yang indah. Di antara permadani-permadani itu ada yang usianya lebih dari 400 tahun, tetapi masih kelihatan baru. Jamal Shauki, putra Irak yang senantiasa memandu jalan saya selama di Irak, seorang pemuda yang luas pengetahuannya, baik budi dan amat besar khidmatnya kepada bangsa Indonesia. Sambil tersenyum, ia berkata kepada saya, di ruangan ini sambil menunjukkan sebuah ruangan di antara ruangan-ruangan itu, bangsa Indonesia bersembahyang. Almarhum Dahlan Abdullah pun bersembahyang di sini, di ruang mazhab Syafi'i. Dengan tersenyum, saya menjawab, bagi saya, dalam melakukan sembahyang, keempat mazhab boleh bersama-sama. Imam Asy-Syafi'i sendiri, setiba di Irak lagi, ia memakai kunut pada waktu sembahyang subuh. Berlainan mazhab jangan membawa perpecahan. Kalau begitu, Anda berpaham Wahabi, ujarnya. Lebih dari Wahabi, saya berpaham Muhammadi karena Nabi Muhammad melarang umatnya berpecah. Mukhtar berkata, Tuan Hamka di Indonesia termasuk kaum muda. Pahamnya memang agak dekat dengan Wahabi. Saya pun menukas, namun bukan Ibnu Saud. Kami semua tertawa. Perkataan saya yang terakhir itu perlu juga saya jelaskan, walaupun dengan senda gurau, karena orang-orang Irak pada umumnya tidak menyukai paham Wahabi. Permusuhan dalam hati orang-orang Irak terhadap paham Wahabi tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bukankah raja-raja mereka terusir dari Hijaz karena Wahabi? 10 orang buta duduk dengan takzim membaca Al-Quran di dekat pintu kuburan Syekh. Tidak sembarang orang dapat masuk ke makam itu. Baru saja pintunya terbuka, beberapa orang dari India dan Pakistan mengambil kesempatan dan berbondong-bondong masuk, pergi mencium terali kubur sang Syekh. Di sekeliling makam itu, suatu kamar yang luas dan dipenuhi barang-barang mahal, ada tempat membaca Al-Quran, yakni rehal dari kayu berselaput perak, ada kindil emas tempat meletakkan lilin, dan yang lain-lain. Singkatnya, ramai.
Semua merupakan barang-barang hadiah dari Sultan-Sultan Turki, ada juga hadiah dari Nizam Hyderabad. Pengaruh kepercayaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti yang saya bicarakan sebelumnya amat besar pada beberapa negara Islam, terutama India dan Malabar. Di India, berdiri makam Syaikh Hamid dan sangat dipuja. Menurut mereka, Syaikh Hamid adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang ditimpa bahaya, orang lebih cepat menyeru, "Ya Abdul Qadir," daripada "Ya Allah." Sebagaimana orang-orang Syiah memandang suci tanah tembikar Karbala, pada beberapa negeri di India, orang-orang merasa amat mulia jika dapat menyimpan segumpal tanah yang dibawa dari Baghdad, dari perkuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan diletakkan pada satu sudut istimewa dari masjid itu. Pada beberapa negara lain, tanah pekuburan dari murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun dipandang amat keramat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan dari Husain bin Ali juga. Singkatnya, ia termasuk kaum Said. Oleh karena itu, keluarga Al-Jailani di Baghdad termasuk keluarga bangsawan tinggi. Di Baghdad ada jabatan Naqib Al-Ashraf seperti juga di Mesir, seseorang yang dikepalakan dan dimuliakan dari kalangan kaum Said. Di Baghdad, jabatan suci ini dipegang oleh keluarga Al-Jailani. Di samping masjid itulah, rumah tempat tinggal sang ketua kaum Said. Putra-putra keturunannya memegang peranan-peranan penting dalam pemerintah Irak. Makam Sayyidina Abbas bin Husain di Karbala, tempat yang paling suci dan dihormati oleh kaum Syiah yang selalu ramai dikunjungi, seluruhnya terbuat dari emas. Bisa dikuburkan di sekeliling makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebuah kehormatan besar. Di dekat makam itu, Abdul Muhsin Pasha Sakdun dikuburkan, seorang politikus Irak yang amat berjasa, tetapi amat menyedihkan kematiannya. 20 langkah dari perkuburannya adalah perkuburan Tuan Dahlan Abdullah, Duta Indonesia yang pertama di Irak. Di pinggir kota Baghdad, tidak berapa jauh dari lapangan terbang, kita bersua dengan makam Siti Zubaidah, permaisuri Raja Harun al-Rashid, dan ibu dari Khalifah Al-Amin. Kita tertarik hendak berziarah ke sana bila kita membaca tarikh sejarah bagaimana kebesaran dan kekayaan sang ratu. Dalam hikayat 1001 malam kerap kali nama Siti Zubaidah disebut. Inilah seorang bangsawan, putri Bani Abbas, yang sangat megah dengan darah keturunannya. Suaminya adalah Khalifah Harun al-Rashid. Putranya adalah Khalifah Al-Amin. Ia mempunyai kekayaan sendiri sehingga ia memerintahkan orang-orang untuk menggali buluh-buluh air dari balik Bukit Arafah untuk minum penduduk Mekah dan orang-orang yang sedang mengerjakan haji di Arafah dan Mina. Ketika insinyur yang membuat buluh itu datang, memberikan daftar beberapa perbelanjaan yang dikeluarkan, sang ratu merobeknya sebelum melihatnya. Ia tidak mau menghitung-hitung berapa harta yang dikeluarkan untuk membuat sebuah amal besar. Sampai sekarang, nama mata air Zubaidah masih tinggal dalam sebutan umat Islam yang mengerjakan haji setiap tahun. Kalaulah tidak ada mata air itu, bagaimana jadi orang-orang yang berhaji? Padahal, demikian sulit air di Mekah. Kami pun pergi melihat bekas istana Kisra di Madain, Iwan Kisra. Istana besar dan indah pada zaman dahulu yang jatuh di bawah kekuasaan Islam pada zaman Khalifah Umar, dan kepala perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah lebih dari 1300 tahun sampai sekarang, sisa-sisa kebesaran dan kehebatan istana itu masih ada. Kita heran memikirkan keteguhan bangunannya dan ketangkasan insinyur yang mendirikannya. Bagaimana bisa batu-batu yang menjadi atap dari lapangan besar yang ada di tengah tidak runtuh, padahal tonggaknya tidak ada? Padahal, kalau ruang tengah itu diambil sebagai tempat berkumpul, akan muat kira-kira 1.500 manusia. Cocok sekali untuk dijadikan satu panggung bioskop karena luasnya. Untuk memelihara peninggalan purbakala itu, beberapa bagian yang telah runtuh sudah diperbaiki kembali oleh pemerintah yang sekarang.
Sudut bangunannya diperkukuh dengan pertukangan zaman sekarang. Namun, belum berbilang tahun, tambahan baru itu sudah retak. Kira-kira 2 kilometer sebelum sampai di bekas reruntuhan istana Bani Sasaan itu, kita dapat berziarah ke makam pusara beberapa orang sahabat Nabi Muhammad, yang namanya banyak disebut dalam riwayat, antara lain Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Jabir bin Abdullah. Banyak orang yang pergi berziarah ke tempat itu. Orang-orang berpaham Syiah suka sekali datang ke sana karena Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang mengembara dari tanah airnya dan pernah menjadi budak dan dijual dari satu tangan ke tangan lain. Namun, karena dorongan hendak mencari kebenaran, ia pun mengikuti nasibnya sambil mempelajari agama-agama Ahlul Kitab. Ia mempelajari agama Nasrani, lalu Yahudi sehingga ia sampai di Madinah. Namun, dalam kitab-kitab suci, ia telah menemukan nubuah nabi-nabi yang terdahulu, bahwa kelak akan datang nabi akhir zaman. Sesampai ia di tanah Hijaz, ia pun bertemu dengan sang nabi yang dijanjikan Tuhan itu. Kemudian ia pun masuk Islam dengan menanggung segala risiko. Salman Al-Farisi banyak memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad di Madinah, setelah Nabi Muhammad mendirikan negara. Salman Al-Farisi pula yang memberi nasihat supaya Nabi Muhammad membuat sebentuk cincin stempel untuk mengecap surat-surat resmi yang dikirimkan kepada raja-raja dan orang-orang besar dunia pada masa itu. Sayang, cincin perak yang penuh riwayat itu hilang di tangan Khalifah Utsman, terjatuh dalam sebuah sumur. Salman Al-Farisi juga yang memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad supaya mendirikan Khandak ketika Madinah diserang oleh tentara sekutu, kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Dalam peperangan Khandak itu, Salman Al-Farisi memegang peranan penting sehingga salah satu dari 5 masjid bersejarah di tempat perang Khandak itu sekarang diberi nama Masjid Salman. Karena di sanalah ia memberikan nasihat tentang bagaimana cara berperang dengan memakai parit kota. Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi Muhammad yang amat halus perasaan dan kuat firasatnya, ia dapat mengetahui orang yang jujur, orang yang curang, dan orang yang munafik. Oleh karena itu, Sayyidina Umar pernah bertanya kepadanya, dengan sejujur hatinya, "Ya Hudzaifah, adakah engkau melihat pada diri saya ada tanda-tanda munafik? Kalau ada, tunjukkanlah kepada saya." Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad, yang walaupun namanya tidak begitu dikenal dalam perjuangan-perjuangan politik, ia banyak menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Memang begitulah dalam dunia ini, para ahli politik terkenal pada zamannya dan karena zamannya. Namun para ahli pengetahuan, pada masa hidup mereka hanya dikenal sebagai orang biasa dan tidak memegang peranan penting. Namun, kian lama jasad mereka hilang, kian hidup buah usaha mereka. Ketiga sahabat Nabi Muhammad itu berdekatan kuburan mereka dalam satu masjid yang tidak seberapa jauh dari bekas istana Kisra. Tanah Hijaz, tempat orang-orang itu muncul, telah lengang sepi, seolah-olah tiada berarti lagi kalaulah bukan karena keistimewaan tanah itu sebagai tempat mengerjakan haji. Para sahabat itu meninggal di negeri lain, negeri yang jauh. Ada yang meninggal di Irak, Afrika, dan ada yang bermakam di pintu kota Konstantinopel, seperti Abu Ayyub Al-Ansari, karena mereka semua adalah tentara Tuhan yang terpilih untuk menyiarkan pelajaran dan keyakinan tauhid kepada dunia. Ketika kami sampai di tempat-tempat bersejarah itu, banyak orang dusun berkerumun melihat kami. Memang warna kulit dan roman muka kami berlainan daripada yang biasa mereka lihat. Kanak-kanak yang mengerumuni kami tentu saja meminta bakshisi. Seorang buta menggesek sebuah rebab, melakukan lagu-lagu yang amat mengharukan hati. Manusia, adakah mereka tahu agaknya apa yang telah saya baca? Dapatkah mereka menceritakan kepada saya ihwal yang terjadi ribuan tahun lalu di sekeliling padang pasir Irak itu? Tahukah mereka siapa Bani Sasan, Anushirwan, Hermus, Yazdair,
Abruis, dan lain-lain, nama-nama Raja Persia purbakala. Tahukah mereka hadis-hadis yang dirawikan oleh Jabir bin Abdullah dan Hudzaifah bin Al-Yaman, dan apa kata Nabi Muhammad terhadap Salman Al-Farisi? Sudah tentu tidak, mereka tidak tahu menulis dan membaca. Bahkan, mana tahu agaknya dalam diri mereka masih mengalir darah pahlawan-pahlawan Islam pada zaman purbakala itu. Kejahiliahan telah menutup hubungan mereka dengan zaman yang lalu. Sekarang, hanya didapati tingkat-tingkat hidup yang tidak disukai Nabi Muhammad sendiri. Ada tingkat darah bangsawan, keturunan Said yang diikat serban hijau di kepalanya, keturunan Syarif yang diikat serban belang di kepalanya, ulama yang diikat serban ungu di kepalanya, kaum pegawai pemerintah yang diletakkan kopiah pusaka Raja Faisal di kepalanya. Demikian di Irak, dan bayang-bayang yang demikian pun ada di tanah air saya. Feodalisme telah lama dihabiskan, tetapi ada kemungkinan akan tumbuh pula neofeodalisme. Keturunan Bani Hashim. Karena amat keras dan kuat raja-raja Bani Umayyah kepada musuh mereka, yaitu Bani Hashim, pada zaman kekuasaan Bani Umayyah tidak berhenti mereka dikejar-kejar. Namun, mereka kukuh dan kuat menjaga keturunan mereka dan menuliskan silsilah keturunan itu. Ketika hendak menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah, mereka bersatu sesama Bani Hashim, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib dan keturunan Bani Abbas. Oleh karena itu, Bani Abbas dapat merebut kekuasaan. Setelah kukuh kedudukan mereka, keturunan Sayyidina Ali secara berangsur-angsur disingkirkan ke pinggir. Beberapa di antara mereka ada yang melarikan diri ke negeri lain lalu mendirikan kerajaan di tempat baru itu. Tentu saja, orang-orang sudi menerima mereka menjadi raja karena mengingat dan menghormati darah yang mengalir di tubuh mereka. Bani Hashim mulia pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam. Pada zaman Harun al-Rashid, ada yang lari ke Dailam dan mendirikan kerajaan di sana. Ada pula yang lari ke Afrika dan mendirikan kerajaan di sana. Lama-kelamaan berdiri pula kerajaan di Yaman, dan kerajaan di Yaman itu sampai sekarang dikuasai oleh keturunan Ali bin Abi Thalib. Sultan Muhammad Maroko, yang karena perjuangannya dengan Prancis, namanya akhir-akhir ini menjadi buah mulut dunia adalah keturunan Ali bin Abi Thalib juga, dan yang lebih berkembang adalah keturunan Husain bin Ali. Mereka pernah mendirikan sebuah kerajaan besar bernama Fatimiyah, dibangsakan kepada Fatimah, putri Nabi Muhammad berkuasa di Mesir. Namun, tidak semua mereka menjadi pengikut paham Syiah. Keturunan Abi Nukmai menjadi syarif selama beberapa keturunan di Mekah. Syarif Husain, Raja Mekah yang dikenal serpih belahan dari persukuan Bani Nukmai, ia bermazhab Syafi'i. Kaum itu, seperti yang telah saya sebutkan, amat menjaga ranji silsilah keturunannya. Pada beberapa negeri yang mereka tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, mereka mengangkat nakib sebagai ketua yang akan menjaga terpelihara keturunan itu. Mereka kadang-kadang sangat fanatik menjaga kufu. Anak perempuan mereka yang bergelar syarifah tidak boleh menikah dengan yang bukan keturunan Said. Kaum Said kita persingkat gelar mereka pun demikian. Mereka telah berkembang biak dan memenuhi seluruh negeri Islam. Beberapa pemimpin besar pada seluruh dunia Islam berasal dari kalangan mereka. Said Jamaluddin dari Afghanistan, Said Amir Ali dan Sir Said Ahmad Khan dari India, Said Abdurrahman Al-Kawakibi di Syam, serta Said Ha'amin Husaini dan Said Musa Kazim Pasha Al-Husaini adalah dua pemimpin Palestina yang amat terkenal. Kirabi Pasha, pemberontak Mesir yang ternama, adalah keturunan mereka. Said Muhammad Rashid Ridha, murid dari Syekh Muhammad Abduh, demikian pula. Bila mana mereka tidak mendapat kedudukan dalam pemerintahan, mereka tentulah menjadi ulama-ulama Islam yang berpengaruh. Di Hadramaut, mereka tetap memegang jabatan sebagai ulama, selain kaum Al-Qatiri sebagai kabilah yang memegang pemerintahan. Setelah agama Islam masuk ke tanah air kita Indonesia,
dari India dan Persia. Pada zaman akhir, datang pula orang-orang dari Hadramaut. Rata-rata orang dari sana bermazhab Syafi'i. Nenek moyang mereka yang terkenal dalam sejarah adalah Faqih al-Muqaddam dan Isa al-Muhajir, yang berpindah karena ia adalah keturunan Ali bin Abi Thalib yang mula-mula pindah ke Hadramaut. Nama-nama Ibnu Semet, Al-Habsyi, Al-Alatas, Al-Ka'af, Ibnu Syahab, Al-Qadri, Bafaqih, dan lain-lain adalah nama serpih dan cabang dari keturunan itu. Kedudukan mereka amat mulia dan ditinggikan dalam masyarakat di Hadramaut. Jika terjadi perselisihan antara satu kabilah dan kabilah yang lain, merekalah sebagai pendamai. Kubur mereka dimuliakan dan diziarahi. Kedudukan mereka dalam masyarakat sangat diperteguh dengan memperbesar keramat kubur-kubur itu. Bila mana mereka telah sampai di Indonesia, mereka pun mendapat kedudukan penting dalam masyarakat di Indonesia. Said Abdurrahman di Aceh. Said Sulaiman Al-Jufri pernah menjadi utusan Imam Bonjol ketika berunding dengan residen militer Belanda di Padang. Keluarga Ibnu Syahab dapat mendirikan kerajaan Siak, atau melanjutkan kerajaan itu, karena keturunan paling akhir dari raja kecil, yakni Abdul Jalil Rahmat Syah di Siak hanyalah anak perempuan. Anak perempuan itu dinikahkan dengan seorang sayyid dari keluarga Ibnu Syahab. Akhirnya merekalah yang menjadi raja di Siak. Dalam gelarnya yang resmi disebut Abdul Jalil Saifuddin Al-Ba'alwi. Cabang kerajaan Siak adalah Pelalawan. Saudara sepupunya dari keluarga Al-Qadri berangkat pula ke Pontianak dan diangkat menjadi raja oleh orang-orang di sana. Selain dari kedua negeri itu, keturunan-keturunan Said diangkat juga menjadi raja oleh orang-orang di Perlis dan beberapa mukim di Aceh. Salah seorang dari keluarga Ibnu Yahya, Said Usman, adalah penasihat pemerintah Belanda yang pertama dalam urusan-urusan agama Islam di Indonesia. Keluarga mereka pun memegang peranan politik yang penting di Afrika Utara. Said Abdul Qadir Al-Jazairi, pemberontak terhadap kekuasaan Prancis di Aljazair pada akhir abad yang lalu, yang amat masyhur namanya tatkala melawan kekuasaan Prancis dan tidak meletakkan senjata, kecuali karena pelurunya telah habis. Akhirnya, Said Abdul Qadir Al-Jazairi dibuang ke Damaskus, dan keturunannya masih ada di sana sampai sekarang. Mereka mengambil peranan penting dalam pemberontakan di Syria. Said Abdul Aziz As-Salabi adalah pemimpin besar Tunisia yang terpaksa meninggalkan tanah airnya sehabis Perang Dunia Pertama dan mengembara ke dunia Islam. Ia sampai juga di Pulau Jawa dan bertemu dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika Muhammadiyah mulai didirikan. Di India, ia berhubungan dekat dengan almarhum Maulana Muhammad Ali. Ia turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pengakuan kehormatan kepada ayahanda saya ketika berlangsung Kongres Khilafah di Mesir. Sebagai keturunan pencatat sejarah, kita haruslah berlaku adil. Keturunan-keturunan putri Nabi itu telah banyak yang berjasa dalam sejarah. Namun, bukan berarti semua demikian, sebagaimana di kalangan lain pun bukan semua demikian. Raja besar yang mendirikan negeri Lebanon yang berumatkan Kristen, Amir Bashir Asy-Syihabi, pun adalah keturunan Said, bangsa Ibnu Syahab. Namun, karena ingin menjaga kekuasaan dan kebesaran, ditambah lagi karena perselisihan dengan pemerintah Turki pada pertengahan abad ke-19, ia pindah ke dalam agama Kristen. Oleh karena itu, terdapat dua kaum Syahabi di Syria dan Lebanon, sebagian masih tetap memeluk Islam, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen. Putra dari Amir Bashir Asy-Syihabi ada yang kembali memeluk agama Islam. Jasa mereka dalam perkembangan agama di Indonesia tidaklah dapat kita lupakan begitu saja, meskipun pada zaman kemajuan berpikir ini, masih ada yang menjadi saudagar kubur, yaitu memelihara kebesarannya dengan mengadakan ziarah, menghormati, berkenduri, dan lain-lain di kuburan. Namun, kalau kita berpikir dengan tenang, penyakit kubur ini adalah penyakit merata pada seluruh dunia Islam selama ratusan tahun. Sebagaimana penyair Islam, Muhammad Iqbal,
pernah mengatakan, "Engkau diperintahkan Tuhan mengikuti agama Nabi Ibrahim, bukan mengikut agama ayah Nabi Ibrahim." Hal ini hanya laku di kalangan orang bodoh yang tidak mengerti hakikat agama, yang telah lama terdinding dari tauhid. Kalau kita tilik silsilah sebuah keluarga bangsawan, akan ada silsilah Ranji Bani Hashim lebih tua daripada silsilah keluarga yang lain. Lebih tua daripada silsilah keluarga Habsburg di Eropa. Di antara cabang keluarga itu, yang memegang peranan penting pada zaman mutakhir ini adalah keluarga Abi Numai atau keluarga Bani Aun di Hijaz. Telah ratusan tahun mereka memerintah Mekah dengan gelar syarif. Meskipun berganti-ganti kerajaan lain memerintah Mekah, terutama Turki, kekuasaan syarif-syarif tidak diusik oleh mereka. Syarif yang amat ternama pada masa Perang Dunia Pertama adalah Syarif Husain. Ketika Turki menceburkan diri dalam Perang Dunia Pertama, pihak Inggris membujuk Syarif Husain supaya berpihak kepada Serikat dan melawan Turki. Ajakan ini akhirnya ia terima karena meskipun memang kerajaan Turki Utsmani telah lama menguasai tanah Arab, mereka tidak sanggup membuat kemajuan di tanah itu, atau Turki tidak memberi kesempatan bangsa Arab untuk maju mengatur dirinya sendiri. Ketika kerajaan Turki mempunyai undang-undang dasar pada tahun 1908 Masehi, bangsa Arab mengharap mereka akan mendapat nikmat demokrasi. Namun, rupanya pemimpin-pemimpin Ittihad wat Taraqi, yaitu Partai Kebangsaan Turki yang menggulingkan Sultan Abdul Hamid, tidak lagi berbau keislaman yang luas, tetapi suatu gerakan kebangsaan yang lebih mementingkan Turki Taurani. Memang sebelum Perang Dunia Pertama, lalu berlangsung perang dan sampai diakhiri oleh Perang Dunia Kedua, dunia sedang berada pada zaman nasionalisme karena bertambah hangat pergerakan kebangsaan Tauran, asal-usul bangsa Turki, kepentingan Arab mulai diabaikan. Diako Alpay adalah filsuf dari aliran Turani, yang lebih suka membangkit-bangkitkan kemegahan Turki lama sebagai penyembah beruang putih. Pada suatu ketika, ada anjuran supaya tulisan-tulisan di Masjid Hagia Sophia yang melukiskan nama-nama sahabat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ditukar dengan nama-nama orang Turki, misal Ertugrul, Utsman, Selim, Sulaiman, Bayazid, dan lain-lain. Bahkan, ada yang lebih panas lagi daripada itu, yaitu membangga-banggakan bahwa bangsa Mongol dan Tartar yang dahulu kala pernah meruntuhkan keindahan kota Baghdad dan merampas kekuasaan Khalifatul Muslimin hendak kembali dimuliakan karena keturunan Mongol dan Tartar adalah satu dengan keturunan bangsa Turki. Oleh karena itu, ada di antara pemimpin mereka yang memberi nama putranya, Muhammad Jenghis. Muhammad tandanya ia masih Islam, dan Jenghis nama Raja Tartar Mongol yang pertama, ini berarti mereka hendak membangkitkan kembali kebudayaan Turki yang lama. Negeri-negeri yang baru merdeka biasanya kerap diserang penyakit kebangsaan yang sempit. Mesir sendiri setelah merdeka pernah ditimpa penyakit kebangsaan sehingga mulai membangga-banggakan Firaun, kemegahan piramida dan Sphinx, serta merasa dirinya tidak ada hubungan dengan Arab dan lain-lain. Kemudian digalilah bekas-bekas sandi lama untuk mencari kebangsaan Mesir asli yang harus lebih tinggi daripada Al-Quran. Demikian pula di India, sehingga timbul gerakan Hindu Mahasab yang memandang politik Gandhi dan Nehru terlalu lembek karena suka berdamai dengan Islam sehingga Gandhi dibunuh oleh kaum itu. Penyakit ini pun kadang-kadang tampak pula menular ke Indonesia. Ada yang hendak membangkitkan kebudayaan asli, yaitu pada zaman wayang kulit dan Mahabharata dan Ramayana. Karena sudah nyata bahwa sudah lama zaman Hindu lama itu dibatasi oleh zaman Islam dan zaman pengaruh Barat, tentu saja ada golongan yang tetap hendak mempertahankan kebudayaan Islam, bukan kebudayaan Arab. Apalagi di tanah Indonesia yang luas ini, jauh perbedaannya dengan Mesir, karena di sini kebangsaan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki kebudayaan-kebudayaan sendiri. Sebagian memandang bahwa menghidupkan kebudayaan Jawa kuno bukanlah menghidupkan kebudayaan Indonesia sejati. Namun,
yang pasti adalah hendak menjauhkan kebudayaan Indonesia. Suara-suara hendak kembali pada yang asli dengan cara yang demikian, seperti juga di Mesir, teranglah tidak akan laku karena zaman sudah nyata berputar ke depan, bukan surut ke belakang. Sekarang, kita bukan lagi berpikir secara unta atau andong, melainkan kapal udara. Rasa kebencian pada segala hal yang berbau Arab mulai dibesar-besarkan. Oleh karena itu, timbullah dendam dalam hati bangsa Arab. Sebelum timbul rasa kebangsaan yang sempit itu, masing-masing tidak mengenal kebangsaan yang demikian lagi. Kerajaan Islam adalah satu, dan tanah airnya adalah satu. Di antara pemimpin Ittihad Wat Taraqi yang tidak menyetujui paham itu hanyalah seorang, yaitu Anwar Pasha, pahlawan Turki yang terkenal. Gerakan Islam yang pernah dianjurkan Said Jamaluddin Al-Afghani terdesak oleh tawuran itu. Semua ini dan sebab-sebab lain, serta mimpi akan kembali lagi kebesaran bangsa Arab di bawah pimpinan Bani Hashim, menyebabkan Syarif Hussein terpaksa berpihak kepada Inggris dan menaruh simpati kepada Serikat. Kecenderungan kepada Inggris dituntun oleh seorang kolonel bangsa Inggris yang pandai benar menarik hati raja-raja Arab, yaitu Kolonel Lawrence. Kemarahan Hussein jadi meningkat karena kesalahan Jenderal Jamal Pasha, salah seorang dari 3 pemimpin Turki yang terkenal pada masa itu, Talaat, Anwar, dan Jamal. Ketika itu, Jamal Pasha menjadi gubernur Turki di Damaskus. Ketika peperangan pecah, ia melihat pemuda-pemuda Arab kian lama kian menyatakan rasa tidak suka kepada Turki. Oleh karena itu, tentara-tentara Turki yang berbangsa Arab dikirimkan ke medan perang di Kaukas melawan Rusia. Penganjur-penganjur Arab yang tinggal, mereka ditangkap dan dinaikkan ke tiang gantungan, tanpa diperiksa perkaranya lebih dahulu. Kaum nasionalis Arab memberi nama Jamal Pasha dengan gelar Safa'ah, yakni penumpah darah. Ini terjadi pada tahun 1916 Masehi, 2 tahun sesudah pecah Perang Besar. Terjadilah perhubungan rahasia antara perwakilan Raja Hussein dan perwakilan Inggris, Sir Percy McMahon di Mesir. Tidak lama kemudian, dengan terang-terangan, Hussein mengumumkan perang kepada Turki, mengepung, dan memerangi gubernur Turki di Mekah. Cita-cita Raja Hussein adalah hendak mengembalikan kebangsaan dan kebangkitan bangsa Arab, yang sejak jatuh, Baghdad sudah tidak lagi memiliki kerajaan yang besar. Ia dibantu oleh 4 orang putranya, yaitu Ali, Abdullah, Faisal, dan Zaid. Ketika ia memulai pergerakannya itu, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Mimpi dan kenangan akan zaman lama lebih besar pengaruhnya dalam jiwanya daripada memandang ke depan. Sesudah terlepas dari Turki, Raja Hussein mendirikan Kerajaan Arab Raya, dan ia menjadi raja besar. Keempat putranya dijadikan sebagai raja di Damaskus, Syria, Palestina, dan Hijaz. Pusat kerajaan itu di Mekah. Raja-raja Arab yang lain, Imam Yahya di Yaman, Ibnu Saud di Najd, dan Ibnu Idris di Asir, harus mengakui kekuasaan itu. Gelar Syarif ditukar dengan gelar Al-Malik, serta nama kerajaan diresmikan dengan nama Daulah Hashimiyah. Maksud Raja Hussein berhasil, kekuasaan Turki dapat dihapuskan dari Hijaz, serta putranya Abdullah membacakan proklamasi dan diberitakan ke seluruh dunia bahwa Kerajaan Arab Raya telah berdiri. Raja Hussein sekarang bergelar Al-Malik Hussein, Hussein bin Ali bin Aun Malikul Arab Al-Akbar. Namun sayang, setelah perang dan Turki kalah, terbukalah rahasia yang ada di belakang layar. Selain perjanjian-perjanjian Raja Hussein dengan perwakilan di Kairo, ternyata ada lagi perjanjian rahasia yang lain antara Inggris dan Prancis, perjanjian Sykes-Picot, yang telah memutuskan bahwa tanah-tanah bekas kekuasaan Kerajaan Utsmani dibagi 2. Sebagian jatuh di bawah kekuasaan Inggris, termasuk Palestina dan Irak. Sementara itu, sebagian lagi jatuh di bawah kekuasaan Prancis, yaitu Syria dan Lebanon. Karena terikat oleh perjanjian itu,
Inggris tidak mau mengakui Raja Husain sebagai Raja Arab yang besar, tetapi hanya mengakui sebagai Raja Hijaz. Keempat putra dari Raja Husain berbeda-beda pembawaan pribadi mereka. Ali adalah sosok yang tenang, berbudi tinggi, lebih banyak berpikir dan berfilsafat, serta soleh dan dermawan. Ia lebih banyak menekan perasaan sendiri karena amat hormat kepada ayahandanya yang pada pandangannya lebih banyak bermimpi dengan kebesaran yang telah hilang, dengan tidak mengingat kemungkinan. Putra yang agak menyerupai pekerti ayahandanya adalah Abdullah. Abdullah berniat hendak menundukkan raja-raja Arab yang lain, terutama musuh besarnya Ibnu Saud. Ia hendak menyerang pusat kekuasaan Ibnu Saud di Riyadh. Ia terlalu memandang enteng musuhnya, Badui yang tidak tahu kemajuan. Selanjutnya, ia menyusun angkatan perang hendak menyerang Riyadh. Angkatan perang itu terdiri dari 2 divisi tentara Hijaz. Namun, sampai di terbah dekat Unaizah, perbatasan Hijaz dan Najd, angkatan tentara itu dibinasakan sepunah-punahnya pada tengah malam oleh tentara Ibnu Saud. Beribu pucuk senapang, beratus pucuk meriam, dan alat senjata lain yang telah dihantarkannya ke tempat itu dipandang sebagai sebuah sokongan yang amat besar oleh Ibnu Saud untuk menegakkan ketentaraannya. Putra ketiga adalah Faisal. Ia adalah putra Raja Husain yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang pemuda yang tenang sikapnya, jauh pandangannya, dan tidak banyak mulut. Ia hendak meneruskan cita-cita ayahandanya, tetapi dengan cara yang lain. Ia adalah seorang ahli politik yang termasuk sebagai pahlawan besar Arab dalam abad ini. Adapun putra Raja Husain yang bungsu, Zaid, tidak begitu banyak peranan yang dipegangnya. Ketika melanjutkan peperangan mengusir Turki dari tanah Arab, Faisal meneruskan perjuangannya melalui padang pasir, dari tanah Hijaz lalu menembus sampai ke padang pasir tanah Syam. Dengan segenap kemegahan tentaranya, ia masuk ke kota Damaskus, Syria. Di sanalah, Faisal diangkat menjadi raja. Ia diangkat oleh rakyat menjadi Faisal I, Raja Syria yang pertama. Tarikh berputar dengan cepat. Amir Abdullah, putra yang selama ini menampung cita-cita ayahandanya dengan setia, karena amat malu dengan pukulan di Unaizah, ia pun mengundurkan diri dari Hijaz melalui Mesir. Dari sana ia mendapat persetujuan sehingga ia diangkat oleh Inggris menjadi amir di Syarq al-Urdun, Transyordania, dalam riwayat lama disebut juga Mesopotamia. Faisal telah dibawa oleh peraduan untungnya ke Damaskus, dan diangkat oleh rakyat menjadi raja karena memang sudah sepantasnya ia menerima penghormatan itu karena jasanya yang besar. Zaid, putra yang keempat, lebih besar jiwa bangsawan hartawannya daripada bangsawan pahlawannya. Mana yang baik, ia menurut saja. Jadi tinggallah Raja Husain mengendalikan kerajaan Hashimi yang baru berdiri, dengan putranya yang sulung, yang menjadi putra mahkota dan amir di Madinah, yaitu Husain bin Ali. Dengan diam-diam, seorang pahlawan lain sedang mengintai dari sebelah timur, yaitu Ibnu Saud. Telah lama ada permusuhan dalam batin mereka, karena perebutan kekuasaan di antara raja-raja ini. Ibnu Saud sudah pula dapat mengusir Turki dari daerahnya. Hasa, Ha'el, Buraidah, Unaizah, dan tanah dekat perbatasan Yaman sudah lama jatuh di bawah kekuasaannya. Ternyata ia pun ingin menjadi raja Arab yang terbesar. Perlawanan di antara kedua raja ini sudah lama berlangsung, yaitu sejak kakek Ibnu Saud. Hanya bedanya, Ibnu Saud tidak banyak bercakap, dan Raja Husain kerap kali telanjur berbicara, serta kerap kali lahir mimpi dari mulutnya. Pada awal tahun 1924 Masehi, Raja Husain melawat ke Palestina, lalu ke Damaskus melalui Oman, tempat kedudukan putranya Abdullah. Ketika itu, Sultan Abdul Majid baru saja dimakzulkan oleh Mustafa Kemal Pasha dari pangkat khalifahnya, dan dibuang dari Turki. Selanjutnya, gelar khalifah yang sudah diletak itu tidak ada yang berani mengambilnya. Raja Fuad tidak berani, Ibnu Saud tidak ingin,
dan raja-raja yang lain masih bertengokkan. Kemudian gelar itu diambil oleh Husain. Ketika Raja Husain sedang mabuk oleh kegembiraan, saat diangkat menjadi khalifah atas anjuran putranya Abdullah di Oman, dengan diam-diam, Ibnu Saud menyusun tentara hendak menyerbu Hijaz. Belum lama, Raja Husain sampai di Mekah. Sesudah mendapat gelar khalifah, pecahlah perang dengan Ibnu Saud. Ibnu Saud bersama tentaranya yang besar sudah memulai penyerbuan. Para tentara pilihan, yaitu persukuan Gut-Gut di bawah pimpinan Sultan bin Bajat, telah menyerbu ke Taif. Bagaimanapun kuat Raja Husain bertahan, serangan yang datang seperti air bah besar itu tidak dapat dihambat lagi. Sementara itu, kerajaan Inggris yang selama ini bersedia membantu, karena beberapa sebab, telah berlepas tangan. Siapakah yang mengadu domba? Apakah Inggris karena hatinya tidak puas lagi dengan perkakasnya yang bernama Husain, lalu hendak menggantinya dengan perkakasnya yang bernama Ibnu Saud? Hal ini diserahkan kepada ahli yang hendak menyelidiki lebih dalam, yang pasti adalah Ibnu Saud telah memerangi Husain. Sifat raja yang selalu berhati sendiri selama ini, memandang enteng segala nasihat dari para ahli musyawarahnya, dan lebih suka terhadap puji-pujian saja, telah menyebabkan hati rakyat jemu dengan raja. Mereka berharap bahwa jika raja mengundurkan diri dan digantikan oleh putra mahkota Ali bin Husain, perang akan dapat didamaikan. Oleh karena itu, raja terpaksa meninggalkan kerajaannya karena dimakzulkan oleh rakyat Hijaz sendiri dan digantikan oleh putranya. Raja turun dari singgasana lalu berangkat ke Pulau Siprus. Dari Siprus, kembali ke Aqobah lalu meneruskan ke Oman, dan meninggal di sana, serta dikuburkan di Palestina. Setelah kekuasaan pindah pada Ali, tentara Ibnu Saud maju terus. Pada mulanya, Taif jatuh. Sesudah itu, satu persatu jatuh Mekah dan Madinah. Raja Ali bertahan di Jeddah, dan dikepung selama 1 tahun. Akhirnya, Ali pun tidak dapat bertahan lagi. Dalam sebuah perjanjian damai dan penyerahan di Bahra, Raja Ali menyerahkan Hijaz kepada Ibnu Saud lalu ia berangkat ke Baghdad, ke tempat adiknya memerintah. Di sana ia menetap sampai meninggal. Adapun Faisal, setelah diangkat menjadi Raja Syria, ia membentuk sebuah pemerintahan. Memang tinggi cita-citanya, ia hendak menyatukan tanah Arab, dan pusat kekuasaan politik bukan di Hijaz, tetapi di Damaskus karena ahli-ahli politik Arab lebih banyak di sana. Di sana cukup banyak intelektual serupa di Mesir. Ia hendak mendirikan negara Arab yang modern. Selain cita-citanya, wajahnya pun amat menarik hati. Ia tenang dan penuh kasih sayang, tetapi berwatak keras. Ia juga ahli pidato. Baru saja Raja Faisal diangkat, ia sudah memperingatkan kerajaan sekutu akan janji mereka terhadap bangsa Arab dalam perkataan yang penuh dalil. Segala partai, golongan, atau perbedaan agama dan mazhab yang ada di Syria telah dapat dipersatukan oleh Raja Faisal dengan lidahnya. Namun, Faisal yang diangkat menjadi raja di Syria adalah sebuah tindakan yang menentang bagi maksud Prancis. Belum lama ia menjadi raja, tentara Prancis di bawah pimpinan Jenderal Ouraoud datang, membanjiri pelabuhan Beirut, ibu kota Lebanon sekarang. Negara baru saja ditegakkan, angkatan tentara belum sempat dibenahi, tetapi perang sudah dipaksakan oleh Prancis. Akibatnya, di Meiselon, pertahanan kerajaan Syria jatuh karena menghadapi kekuatan yang amat tidak seimbang. Raja Faisal terpaksa meninggalkan negara yang telah didirikannya itu. Di sanalah, Kepala Staf Angkatan Perang Syria merangkap Menteri Pertahanan, Yusuf Bey al-Usmah tewas. Faisal terpaksa meninggalkan negeri itu dan terus berangkat memperjuangkan cita-citanya ke Eropa. Ia menulis sebuah buku memoar yang panjang lebar tentang perjuangannya dan ia mengemukakannya kepada kerajaan-kerajaan Serikat. Pada saat itu di Irak, timbul sebuah pemberontakan besar melawan Inggris. Pada mulanya, besar harapan akan beroleh kemerdekaan,
setelah bebas dari cengkeraman Turki. Namun rupanya, Inggris berbuat lain. Irak telah dipenuhi tentara pendudukan. Padahal, Irak adalah bagian yang telah ditentukan ada di bawah mandat Valkenbond untuk dipimpin oleh Inggris sampai mampu berdiri sendiri. Politik Inggris terpaksa lebih mengulur daripada politik Prancis, dan hati bangsa Arab mesti diobati. Bangsa yang telah dikecewakan, bangsa yang memberikan banyak pengorbanan, sehingga berpecah dengan Turki, terutama Faisal sendiri. Memang, ia menjadi sahabat karib yang setia selama peperangan itu. Sebuah anekdot yang menarik hati adalah ketika Faisal datang menziarahi Raja Inggris, Raja George kelima, ia diiringi oleh sahabatnya, Kolonel Lawrence. Kolonel NC yang dahulu dikirim Inggris untuk membujuk raja-raja Arab sehingga ia diberi gelar Raja Arab yang tak bermahkota oleh Lloyd George. Ia benar-benar banyak memberikan janji kepada mereka hendak membela cita-cita mereka bagi kemerdekaan. Namun sehabis perang, bangsa Arab dikecewakan. Kemudian, ia minta berhenti dari jabatannya dan mengundurkan diri. Ketika menghadap Raja Inggris, Kolonel Lawrence bukan berpakaian resmi atau berpakaian pegawai Inggris, melainkan memakai pakaian Arab. Ia bermasyahlah, berjemiah, dan berigal di kepalanya. Ajudan Istana Buckingham menegur Kolonel Lawrence, tiada layak seorang opsir Inggris memakai pakaian bangsa lain ketika menghadap rajanya sendiri. Kolonel Lawrence menjawab, jika saya bekerja pada dua majikan, dan satu majikan lebih kuat daripada majikan yang lain, sehingga yang lemah itu kecewa, menurut budi sejati orang Inggris, saya harus menunjukkan kecintaan saya kepada yang lemah. Alhasil, persetujuan didapat bahwa Faisal dijadikan raja di Irak. Ketika diadakan pemungutan suara rakyat tentang bagaimana bentuk pemerintahan dan siapa kepala negaranya, Faisal mendapat 90% suara. Dengan disokong oleh pahlawan-pahlawannya ketika berperang dahulu, Nuri Said Jafar Pasha Al-Ashkari, Yasin Al-Hashimi, Naji Al-Asil, Taufik Al-Suwaidi, dan lain-lain, ia mendirikan kerajaan Irak. Faisal menjadi raja di Irak amat tepat untuk mempersatukan tanah Irak. Di sana, ada banyak golongan. Ada golongan Syiah, Sunni, mazhab Hanafi, Kurdi, mazhab Syafi'i, dan golongan kecil Kristen. Dengan wajahnya yang tenang, hatinya yang keras, sikapnya yang demokrat, dan lidahnya yang fasih, semua golongan dapat ia persatukan. Orang-orang Syiah menyukainya karena ia adalah keturunan Husain bin Ali, pujaan orang-orang Syiah. Orang-orang Sunni menyukainya karena ia dan nenek moyangnya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua perbedaan itu tidak ia sebut-sebut, yang ia kemukakan hanya satu, semua adalah bangsa Arab. Saya adalah bangsa Arab, sebelum saya adalah orang Islam. Kemerdekaan hanya didapat karena diambil, bukan karena diberikan. Itulah sebagian dari ucapannya. Ia adalah raja, ia adalah pemimpin, dan ia adalah bapak. Amat sulit menjalankan pemerintahan di tanah Irak. Di negeri orang-orang yang keras hati dan berbagai ragam alirannya. Seorang Perdana Menteri pernah bunuh diri karena tidak tahan, Abdul Muhsin Pasha As-Sakdun. Dengan sungguh-sungguh dan hati ikhlas, ia telah mengendalikan pemerintahan. Ia menjaga gelora semangat rakyat yang ingin merdeka 100%. Ia menjaga kehendak dan cita-cita raja. Namun, tekanan Inggris selalu terasa. Bila parlemen dibuka, golongan oposisi hanya pandai mengkritik, melepaskan suara sesuka hati. Mereka memakai taktik barat di tanah yang masih timur. Suatu kali, keluar kritikan bahwa Abdul Muhsin Pasha As-Sakdun menjual tanah air kepada Inggris. Padahal, yang mengkritik itu sendiri ketika berjuang untuk kemerdekaan boleh dikatakan mengelak-elak saja. Sementara itu, Abdul Muhsin ada di antara pahlawan-pahlawan terbilang. Kritik yang demikian rendah tidak dapat diterima oleh jiwa timur sebagaimana Abdul Muhsin. Cobalah untuk memberikan kritik yang membangun,
Jangan hanya mencerca dan asal lepas sakit hati saja.